Jumat pagi, pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sekitar alun-alun Pati mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat dalam forum audiensi. Mereka meminta usulan terkait izin berjualan kembali di kawasan alun-alun. Menurut para pedagang, di tempat relokasi mereka mengaku tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Meskipun berbagai upaya untuk meramaikan tempat tersebut sudah digalakkan, nyatanya TPK tetap saja sepi. Ketua Paguyuban ex-PKL Alun-Alun Pati Tukul mengatakan, sudah setahun lebih relokasi yang dilakukan Pemkab tidak ada hasil. Bahkan banyak PKL yang memulung hingga mencari kerja lain. Audiensi ini dengan maksud kami ingin kembali. Yang pertama kita yang menindaklanjuti audiensi yang dulu tentang kami untuk merevisi perda yang harus dimasukkan di prolegda. Yang kedua kami karena di sana sudah diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, tapi kenyataannya dengan hasil yang tidak memuaskan, bahkan nol. Dan kami ini berjuang sampai 1 tahun tidak mencoba, tapi bahkan kita sudah bertahan sampai habis barang-barang untuk dijual untuk modal. Tapi kenyataannya masih tidak bisa membuat ramai walaupun usaha pemerintah. Karena terima kasih dengan pemerintah daerah yang mengupayakan TPK itu menjadi ramai itu bagaimana. Tapi pemerintah saja bingung untuk mengusahakan, dan untuk pejabat seperti saya malah lebih bingung lagi. Untuk itu dari teman-teman PKL Simpang 5 Pati memohon kesediaannya pemerintah Kabupaten Pati, terutama Bupati Pati, supaya kami dikasihani untuk boleh diperjualkan di sekitar alun-alun Pati sebelum menunggu revisi perda yang telah ditetapkan oleh Dewan dan Eksekutif. Kalau saat ini di TPK ada berapa pedagang? Saat ini yang masih bertahan sekitar ada 260-an. Yang lainnya yang lainnya itu yang aktif atau yang yang aktif ya, karena musim gini ya banyak yang ya masuk atau malam minggu dengan hari-hari yang pokoknya yang ramai itu. Berarti yang masih buka Pak, itu ada 200-an? Ya sekitar 200-an. Itu berarti semua ya, dari kuliner? Ya, itu aja campur dengan PKL lain. Bahkan ada yang masih orang dari situ setempat lah. Kalau usulan Dewan dipindah di YAI tadi gimana? Untuk dipindah di YAI, kalau memangnya itu yang memindahkan pemerintah daerah dan difasilitasi dengan baik, kita mau. Tapi dengan kondisi ini kan sudah ditempati rekan-rekan yang ada di situ. Kalau kami ditempatkan di situ, apa nanti tidak berbenturan dengan rekan-rekan yang ada di situ? Karena kemarin saya sudah mengingatkan pada pemerintah daerah bahwa kalau memang relokasi PKL alun-alun ke TPK itu kalau memang tidak berhasil, kami mohon mengakuinya. Hukum nggak berhasil, solusinya bagaimana kita manut. Asalkan nanti kita bisa mengais rezeki dengan tenang, mendapat ya seharusnya dari Simpang mesti ada nganu, tapi kalau secara gini malah nanti berbenturan dengan rekan-rekan yang ada di YAI gitu. Ya kita sebelum menunggu itu kita mohon minta daerah mana yang diperbolehkan, tapi yang mengatur pemerintah daerah gitu loh. Nah, ini berarti yang terpenting dekat dengan alun-alun. Pemerintah dianggap gagal Pak ya merelokasi. Ya memang gagal total ini. Tapi selama ini mohon maaf rekan-rekan media tidak pernah ada yang menyuarakan nasib kita yang ada di sana gitu. Pak, itu kalau misalnya dianggap sebagai kelinci percobaan gitu Pak, kalau untuk relokasi itu Pak? Ya, betul lah. Sejak awal sudah saya bilang waktu pertama mau dipindah, cuma 1 kali itu pertemuan langsung akan dipindah itu. Dan itu secara dipaksakan, tidak ada pilihan, bahkan membangun aja itu sudah dibohongi kami. Kan ada tender itu nama proyek itu untuk
untuk merelokasi pedagang di seputar KPH Pati itu ada buktinya. Jadi kondisi saat ini para PKL sangat Pak ya, memprihatinkan Pak ya. Wah, memprihatinkan itu. Ya tadi yang sudah saya utarakan di depan dewan, banyak yang jadi pemulung, terus jualan habis-habisan. Bahkan mau membayar listrik aja itu tidak bisa. Terus rumahnya ada ya, saya tunjukkan bisa, itu ada bukti. Bahkan mau cerai dengan suaminya karena gara-gara ya sekarang gini, ndak 1 bulan aja kalau nggak laku pedagang basahan makanan mesti bangkrut kok. Cobalah tuh, mohon kebijakan dari Bapak Bupati kalau kata tadi yang membuat perda dulu itu sudah, nek bagi saya di kacamata saya itu cacat hukum. Karena apa? Karena pada waktu saya diundang di pembahasan pertama saja di Raperda itu katanya kan nanti saya tanyakan di akhir pertemuan tadi. Loh Pak, mohon maaf, ini kan Raperda kan ada yang tidak sinkron pasal dan kan ada yang tidak sinkron dengan PKL. Bagaimana kelanjutannya Pak? Ini enggak nganu Pak, langsung kita digedok enggak. Kita nanti ajak berunding terus lah, nanti kalau sudah sinkron dengan kenyataannya di jalan tidak ada. Bahkan ke sana yang tadi sudah diucapkan benar yang diucapkan oleh Ketua Dewan bahwa pembuatan perda itu sebelum Ketua Dewan menjadikan itu gini lucunya, ini saya sudah tahu, saya ikut itu. Kalau pelaku. Yang inti dari audiensi ini memang meminta agar PKL diperbolehkan kembali ke Simpang. Ya, intinya gitu aja. Tidak lain. Untuk yang lain tadi masalah kita melebar ke YAI kan tadi dari Dewan. Nek diperbolehkan sebetulnya sudah diperbolehkan. Tapi itu jeleknya pemerintah daerah tidak berani terang-terangan kalau sana kamu saya relokasi pindah ke sana semua gitu bagus. Enggak. Seolah-olah semu. Peraturan itu peraturan mengambang. Jadinya nanti malah kita dibenturkan dengan rekan-rekan yang lain yang sudah ada di sana. Dari hasil audiensi ini Pak nanti seperti apa Pak? Audiensi pada hari ini kan belum ada hasilnya, ya kan? Belum ada hasilnya. Tidak ada hasilnya itu belum ada hasilnya. Audiensi hari ini adalah permintaan teman-teman PKL terkait dengan ketika teman-teman PKL ini berjualan di TPK yang disediakan oleh pemerintah daerah itu tidak laku. Nah, meskipun pemerintah daerah telah berupaya dengan bermacam-macam cara agar di TPK itu bisa ramai orang pengunjung, kemudian jualannya laku, kemudian yang penyedia jasa mainan juga laku, tapi sampai saat ini mereka pada menjerit karena tidak laku. Nah, dalam hal ini kami menerima teman-teman ini agar menyampaikan ke Pak Bupati. Kami selaku wakil rakyat juga kami sanggupi apa yang disampaikan teman-teman PKL ini nanti akan kami bicarakan, akan kami koordinasikan dengan Pak Bupati. Pak, kita telah berupaya PKL yang berjualan di TPK ini dengan bermacam cara agar laku, tapi sampai sekarang juga belum laku. Bagaimana langkah-langkah kita revisi perda atau kita relokasi ke tempat yang lain atau kita masih bertahan di situ, kita ada cara lain yang mungkin bisa supaya teman itu jualannya tetap laku. Tentunya yang penting kita tetap koordinasi dalam hal ini dengan Pak Bupati selaku pemangku kebijakan. Termasuk ada keinginan untuk kembali jualan di alun-alun? Nah, untuk kembali jualan ke alun-alun ini adalah masih pada posisi yang berat karena perdanya tidak memperbolehkan. Artinya kalau kita memperbolehkan, kita berarti memperbolehkan orang melawan aturan, melawan satu aturan yang kita buat sendiri. Jadi kalau mau jualan di alun-alun bisa ya, perdanya ini kita revisi. Nah, ini perdanya kan belum ada rencana untuk revisi. Memang dalam hal ini dari DPRD sudah dimasukkan ke Popom Perda. Akan tetapi ketika perda ini raperda revisi terkait perda nomor 13 tahun 2014 tentang pedagang kaki lima ini belum ada raperdanya dari eksekutif, ya kita belum bisa jalan. Andai pun ini menjadi perda inisiatif
perubahan perda inisiatif dari DPRD, raperdanya dibuat DPRD, kemudian pembahasannya juga melibatkan eksekutif. Nah ini kan yang pada posisi sulit belum bisa kita pastikan. Gitu. Kalau kemungkinan terdekatnya itu revisi perda atau relokasi lagi ke tempat yang mungkin diinginkan PKL. Itu menjadi domainnya Pak Bupati. Nanti saya akan koordinasi Pak Bupati langkah-langkah yang terbaik. Kalau saya prinsip memperjuangkan teman-teman PKL. Berarti Dewan membuka peluang wacana untuk revisi itu Pak? Kalau dari pemerdanya ada, sudah masuk. Artinya wacananya ada. Kami tetap menunggu dari eksekutif. Terkait dengan ini Pak, tadi ketegasan Satpol PP yang dinilai kurang Pak. Ya itu tadi saya kan mendapatkan masukan dari teman-teman PKL, ada yang jualan di situ pakai mobil, kemudian ada yang menyewakan jasa pendukung untuk di alun-alun itu. Jadi sudah sampaikan supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, itu juga harus dilarang, karena apapun untuk jualan di alun-alun itu nanti kalau diperbolehkan satu persatu, kemudian perdanya belum dirubah, nanti jadinya repot. Yang kecil aja kita larang, kemudian yang pakai mobil kita perbolehkan juga nggak pas gitu loh, tidak sesuai dengan perda. Kemudian terkait ada yang menyewakan jasa mainan di situ sebagai pendukung, itu juga tidak boleh, jangan dikomersilkan alun-alun, ya kan? Jangan dikomersilkan. Kalau mau dikomersilkan ya atau ditambah fasilitas ya di APBD dimasukkan untuk nambahi fasilitas alun-alun tersebut. Pak, untuk yang Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, setelah menerima masukan dari para peserta audiensi, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait hasil dari audiensi tersebut kepada Bupati Pati selaku kepala daerah. Tim Liputan, Parlemen TV Pati.